Seorang pegulat yang terlebih dahulu dikenal dengan aksi memukaunya di promosi gulat Jepang, New Japan Pro Wrestling, Fergal David atau yang kita kenal dengan nama Finn Balor masuk ke WWE melalui jalur NXT. Penampilannya yang selalu memukau cukup membuat dia layak untuk diangkat ke main roster dan menuju puncak karirnya di WWE. Dia adalah pegulat pertama yang memenangkan WWE Universal Champion dalam sejarah gulat profesional. Sayangnya harus dia kosongkan kembali karena cedera yang ia alami dalam match tersebut. Di video kali ini saya akan menceritakan awal karir Finn Balor bergabung di WWE dan perkembangan karirnya sebelumnya hingga saat ini. Selengkapnya di Debut Story di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Fergal David mengawali karirnya sebagai pegulat profesional di tahun 2001. Saat itu ia masuk ke pelatihan NWA National Wrestling Alliance cabang UK, Inggris dan debut di promosi gulat tersebut. Dalam waktu cepat ia langsung bisa meraih kemenangan di ajang NWA British Commonwealth Heavyweight Championship. Setelah lulus sekolah, ia kemudian fokus dengan karir bergulatnya dan ikut program tur ke Irlandia, UK dan Amerika Serikat. Di masa tahun 2001 hingga 2005, David aktif bergulat di NWA dan MWF, Millennium Wrestling Federation. Ia ditarik untuk masuk ke pelatihan New Japan Dojo yang berbasis di Amerika. Disitulah ia mulai berlatih dengan strong style ala Jepang. Di masa awalnya ini, ia sempat menghadapi pegulat seperti Karl Anderson, Bryan Danielson, dan Eddie Edwards. Di Maret tahun 2006, David memutuskan untuk bergabung secara resmi dengan New Japan Pro Wrestling. Kemudian ia debut di 1 bulan setelahnya melawan El Samurai. Ia debut dengan nama Prince David. David mengungkapkan dalam sebuah interview ia diberi nama Prince David karena orang Jepang gak ada yang bisa nyebut nama depan David, yaitu Fergal. Harusnya namanya adalah King David. Tapi gak logis pegulat muda 24 tahun disebut sebagai raja. Ia sempat mengenakan topeng sebagai The Second Pegasus Kid dalam sebuah event untuk sementara waktu. Orang mulai membandingkan dia dengan Pegasus Kid pertama, yaitu Chris Benoit. Anyway, ia kemudian lanjut bergulat sebagai Prince David dengan gimmick pegulat Irlandia. Awal karir David sebagai pegulat muda di Jepang cukup berat. Ia sempat tergabung dengan grup heel CTU, Control Terrorism Unit, yang dipimpin oleh Jushin Thunder Liger. Di tahun 2007 saat ia mulai naik dengan grup tersebut, sayangnya ia terkena cedera lutut yang menghancurkan momentumnya saat itu. Kemudian ia bergabung dengan grup Rise bersama Minoru Suzuki. Mereka membuat tag team dengan nama Prince. Mereka sempat menang IWGP Junior Tag Team Champion. Ini adalah title besar pertama yang pernah David menangkan. Selain itu, Prince David juga dikenal aktif bersama Ryusuke Taguchi di grup tag team Apollo 55. Mereka berdua sering tampil memukau dan mampu menangkan turnamen dan IWGP Tag Team Champion. Sebagai pegulat single, David juga mampu bersinar di masa mudanya di New Japan Pro Wrestling. Ia menang beberapa turnamen dan IWGP Junior Championship. David mendominasi divisi junior di NJPW hingga tahun 2003. Pada akhirnya, ia mengkhianati partnernya Ryusuke Taguchi dan membuat grup baru, kumpulan pegulat-pegulat asing di Jepang, All Gaijin. Awalnya ia hanya bersama Bad Luck Fale, tapi kemudian bergabung beberapa pegulat asing lain hingga menjadi faction besar di NJPW saat itu. Ialah Bullet Club. Cerita lengkap tentang Bullet Club bisa teman-teman tonton di channel ini. Karena aksi bergulatnya, popularitas David terdengar hingga ke telinga WWE. Saat ia tengah aktif di Bullet Club, ia ditawari untuk bergabung ke WWE. Pada akhir tahun 2014, David diumumkan keluar dari New Japan Pro Wrestling. Di 15 Mei 2014, David dilaporkan sudah bergabung dengan WWE melalui brand NXT. Di masa ini, banyak fans yang cukup excited menanti kedatangan David ke WWE. Semasa ia bergulat di Jepang, David seringkali mengecat wajah hingga badannya dengan inspirasi karakter komik Venom dan Carnage. Hal ikonik ini yang jelas paling dinanti fans WWE saat itu, tentunya selain kemampuan gulatnya yang keren luar biasa.
Ia kemudian bergabung resmi 28 Juli. 2 bulan berselang, nama resmi untuk David di WWE diumumkan sebagai Finn Balor. Nama Finn terinspirasi dari hewan mitologi Irlandia, dan Balor adalah bahasa Skotlandia kuno yang berarti Demon King, Raja Iblis. Kemunculan pertama Finn Balor terjadi saat episode NXT tanggal 6 November 2014. Ia secara mengejutkan muncul jadi partner Hideo Itami untuk menghadapi The Ascension. Dengan kompak mereka berdua menghajar Connor dan Victor, dan Balor mengakhiri dengan diving double foot stomp dari atas ring. Debut Balor di NXT cukup memberikan impact yang signifikan. Brawling tersebut tidak terhitung match debut bagi Finn Balor. Pertandingan pertamanya justru terjadi setelahnya, saat melawan Justin Gabriel dan Tyson Kidd di salah satu episode NXT yang disiarkan minggu depannya. Awalnya ia muncul untuk berpromo. Ia bilang, "Aku Finn Balor. Aku di sini di NXT karena aku adalah masa depan. I am the future." Kemudian Tyson Kidd dan Justin Gabriel masuk, mengolok-oloknya dan ingin menghajarnya. Kemudian Hideo Itami datang membantu Balor, dan match tag team pun diresmikan. Dalam match debutnya ini, saat Finn Balor mulai di tag masuk, ia langsung mendominasi kedua lawannya. Dropkick, lompatan diving moonsault ia lakukan. Ia sempat dihajar Tyson dengan penuh amarah. Pele kick berhasil menghalau momentum Tyson. Double dropkick corner dilakukan. Kemudian finisher coup de grace yang saat itu belum ada nama resminya. Ia lepaskan ke Justin Gabriel dan pin, dan Finn Balor memenangkan match debutnya di WWE. Karir Finn Balor di NXT berlanjut menanjaki puncak. Feud tag timnya melawan The Ascension berakhir di NXT TakeOver Our Revolution, dan di match tersebut Balor memakai cat ikoniknya untuk pertama kali di WWE. Di NXT lah gimmick khas Balor tersebut diberi nama The Demon. Setelah itu perjuangan Balor mengarah ke NXT Championship. Pertandingan NXT title pertama gagal ia menangkan, saat itu melawan Kevin Owens. Pada akhirnya ia berhasil memenangkan NXT Championship saat bertanding melawan Kevin Owens di live event WWE di Jepang dengan nama The Beast in the East di Tokyo, Jepang. Kemudian Balor memasuki masa feud dengan Samoa Joe. Setelah bertanding beberapa kali, akhirnya Balor berhasil dikalahkan oleh Joe pada event NXT TakeOver DN di match Steel Cage. Masa juara Finn Balor berhasil menjadi juara NXT terlama saat itu, yaitu 292 hari. Adam Cole memecahkan rekor tersebut di tahun 2020. Di bulan Juli 2016, WWE mengadakan draft pertamanya sejak Ruthless Aggression era, tepatnya tanggal 19 Juli. Stephanie dan Mick Foley memilih Finn Balor untuk masuk ke brand Monday Night Raw. Minggu depannya, ia debut di brand Raw. Finn Balor langsung masuk menjadi salah satu kompetitor untuk mendapatkan kesempatan match melawan Rollins di SummerSlam untuk Universal Championship yang baru saja didebut di malam tersebut. Setelah menang Fatal 4-Way dan menang melawan Roman Reigns, Balor resmi mendapatkan kesempatan melawan Seth Rollins di SummerSlam 2016. Ia datang dengan persona The Demon. Pertandingan yang sangat memukau dan spektakuler terjadi di sini. Permainan high flying yang fisikal dari Finn Balor sanggup diimbangi oleh Seth Rollins. Sayangnya dalam suatu momen di mana Seth Rollins menghempaskan Balor ke ujung pagar penonton, tangan Balor tak sengaja terkilir. Ini membuat Balor mengalami cedera bahu di tengah pertandingan. Tetapi Balor bisa menahannya dan menyelesaikan pertandingan serta memenangkan Universal Championship. Tetapi kemudian WWE mengumumkan bahwa Balor mengalami cedera yang cukup parah dan ia harus off dari gulat untuk operasi. Dengan terpaksa, ia harus mengosongkan title tersebut untuk kembali diperebutkan pegulat lain di episode Raw berikutnya. Lagi-lagi sebuah insiden yang membuatnya cedera merusak momentum besar yang ia dapatkan. Ia hanya memegang Universal Champion selama 22 jam. Setelah itu, WWE seolah belum percaya lagi dengan kondisi Balor. Ia kembali ke NXT untuk sementara waktu. Ia bahkan muncul membantu Nakamura. Setelah beberapa bulan, Finn Balor akhirnya kembali muncul di WWE dalam episode Raw setelah WrestleMania 33. Ia bergulat bersama Seth Rollins untuk melawan Kevin Owens dan Samoa Joe.
Setelah beberapa bulan bergulat tanpa feud yang jelas, ia kemudian bersitegang dengan sang pegulat bergitar, Elias. Tetapi ini hanya perantara menuju feud besarnya melawan Bray Wyatt. Mereka sempat match di Raw yang berhasil dimenangkan Bray Wyatt dan kemudian mereka rematch di SummerSlam. The Demon Balor berhasil menang. Balor kembali mengalahkan Wyatt di pay-per-view berikutnya, No Mercy. Harusnya mereka kembali berlaga di TLC untuk mengakhiri feud ini. Sudah dischedulkan Balor versi oranye akan melawan Bray Wyatt versi Sister Abigail. Sayangnya gimmick unik ini tidak kita dapatkan karena sebelum pay-per-view TLC, Wyatt dikabarkan sakit dan match dibatalkan. AJ Styles menjadi pengganti dan mereka bertanding di TLC dengan vibe reuni Bullet Club. Too Sweet. Ia sempat reuni dengan Karl Anderson dan juga Luke Gallows dan membentuk Balor Club. Momentum kedua Finn Balor terjadi di tahun 2019 saat dia feud melawan Bobby Lashley yang didampingi Lio Rush. Di awal feud ini, ia berhasil merebut Intercontinental title setelah pin Lio Rush dalam handicap match, tetapi berhasil direbut kembali di minggu depannya. Feud ini berlanjut ke WrestleMania 25, di mana Balor kembali mendapatkan Intercontinental dalam kemenangan yang sesungguhnya. Kemudian ia dipindah ke brand Raw dengan membawa title tersebut. Walau seorang Intercontinental Champion, push untuk Balor tidak begitu signifikan. Ia bahkan dikalahkan Shinsuke Nakamura dalam kick-off show pay-per-view Extreme Rules 2019. Feudnya dengan Wyatt yang belum selesai kembali terpercik menuju SummerSlam. Wyatt berhasil mendominasi. Setelah itu, Finn Balor tidak lagi dalam program apa-apa di WWE selama lebih 2 bulan. Karena ia tidak dapat tempat di main roster, WWE memindahkan Balor kembali ke NXT. Di sana ia kembali bersinar dengan feud serta pertandingan-pertandingan yang memukau. Ia berhasil kembali memenangkan NXT Champion dalam waktu yang cukup lama sampai ia dikalahkan oleh Karrion Kross di NXT masa pandemi tahun 2021. Kemudian Finn Balor kembali ke main roster di tanggal 16 Juli 2021. Ia langsung difokuskan di story utama melawan Roman Reigns. Setelah dikalahkan Roman Reigns, ia dipindahkan ke brand Raw dan berhasil memenangkan US Champion untuk pertama kalinya. Kemudian Theory berhasil merebut title-nya. Setelah sempat feud melawan Judgment Day, pada akhirnya ia bergabung dengan stable tersebut. The Demon, Finn Balor, Prince David menghabiskan masa awal karirnya dengan bergulat di Jepang menjadi modal yang sangat kuat bagi Finn Balor untuk bisa bertahan dan menjadi nama besar di industri gulat profesional.